Belakangan ini rame banget sama masalah konflik bisnis. Banyak banget konflik ya akhir-akhir ini. Jadi yang awal-awal itu sempat viral ini adalah Indomie versus mie Gaga. Mie Gaga ya. Ya. Pemiliknya ya. Terus sekarang ada lagi pembahasan tentang saus Belibis. Oh, saus Belibis. Iya, saus Belibis. Itu saus yang cukup premium ya. Cukup premium gitu. Nah, Indomie sendiri itu kan awalnya diciptakan oleh siapa tuh namanya? Duh, lupa lagi. Jaja ya? Ya, Pak Jaja lah istilahnya lah. Kita sebut aja Pak Jaja ya. Nah, si Pak Jaja ini dia itu menciptakan Indomie. Nah, sampai akhirnya dia viral tuh. Indominya viral, banyak yang beli ya, yang suka. Nah, kemudian muncullah pemodal besar. Nah, Pak Salim itu dia bikin mie instan baru. Instan baru. Untuk menyaingi Indomie gitu. Jadi Indomie ini salah satu yang paling awal ya? Ya, pelopor lah istilah pelopor mie instan di Indonesia ya? Ya, kan Indomie juga namanya dari Indonesia Mie. Ya, Indonesia Mie ya. Indonesia Mie, tapi karena kepanjangan jadi disingkat jadi Indomie. Indomie. Oh, oke. Gitu. Karena pemodal besar gitu ya, dia bisa berproduksi banyak, terus harganya murah. Tuh. Katanya ya, jadi dulu itu dia sempat beli mesin banyak karena ada peluang kelangkaan beras di Indonesia nih. Jadi Pak Salim ini yang punya modal besar mau menggantikan beras dengan sarimi. Oh, dengan mie instan dengan ya? Mie instan dengan sarimi gitu. Taunya nggak jadi nih kelangkaan berasnya. Tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Sedangkan Pak Salim ini udah beli mesin untuk produksi itu banyak. Gitu. Akhirnya daripada nggak kepake gitu kan. Alibinya gitu. Daripada nggak kepake, akhirnya dia mengajak kerjasama seluruh brand mie instan yang ada. Oh, oke. Jadi dulu itu sempat Indomie, Sarimi, terus muncul lagi pesaingnya dari PT lain lagi, Supermie. Iya. Oh, jadi pada saat itu sektor di mie instan itu ada beberapa brand ya? Ya, muncul. Dari Indomie, kemudian Sarimi, dan ada Supermie ya. Akhirnya dia ngajak seluruh brandnya itu kerjasama karena ini mesin nggak kepake gitu. Mesin yang bisa memproduksi mie dengan skala besar ya? Skala besar, ya. Yang otomatis itu bisa membuat brand-brandnya juga penjualannya makin tinggi karena bisa mampu produksi besar gitu. Dan si Pak Salim ini memang orang yang dekat dengan Pak Harto ya. Oh, dekat dengan penguasa ya? Penguasa yang terus modalnya gede juga ya, otomatis brand-brand kecil takut. Jadi cari aman dengan ya udahlah ayo ikut gitu. Nah, cuman nggak disangka-sangka nih ternyata si Pak Salim ini ternyata dia apa ya istilahnya mengambil alih seluruh sahamnya dari brand-brand yang udah kerjasama ini. Nah, gitu. Dan sekarang yang Pak Salim ini, nah itu yang memproduksi mie instan ini, namanya itu nama perusahaannya adalah PT Indofood. Oh. Jadi Indofood sekarang. Oh, iya. Ibaratnya si Pak Salim yang punya PT Indofood ini yang memproduksi Sarimi awalnya. Iya, hanya Sarimi. Ngajak nih Indomie, ngajak nih Supermie buat ya udah diproduksi di satu PT aja ini. Iya, gitu. Diproduksi oleh PT ini aja, PT saya nih. Sayang nih mesin udah kapasitasnya gede, tapi produksinya baru cuman Sarimi aja. Ya. Biar tambah banyak. Ya, betul. Ibaratnya Indomie sama Supermie diajakin buat produksi di sini biar. Ya. Dan akhirnya ada cerita yang kosong juga, kita nggak ngerti juga tuh. Masalah pembagian sahamnya kan. Kok bisa sampai nol gitu si yang Pak Jaja yang punya Gaga ini di saham Indomie gitu. Iya, Pak Gaga kan awalnya punya Indomie, masuk ke produksi itu besar-besaran. Kan harusnya bentuknya kerjasama dong. Iya dong, harusnya sahamnya berapa persen nih kalau misalkan ya udah di sini masuk ke PT nih. Ya, berapa persen. Terus walaupun ada konflik apa misalkan harusnya kan ada ceritanya di situ lah. Misalkan, oh ternyata Pak Jaja ini melakukan apa sehingga membuat sahamnya nol. Nah itu nggak dikasih
tahu di cerita-cerita gitu. Infonya Tiba-tiba kurang detail lah ya. kurang detail infonya. Publik ini kurang kurang menyeluruh ya. Ya, adapun kerjasama dengan PT kan waktu memproduksi mie Indomie Pak Jaja ini, itu kan atas nama PT juga. Nah, adapun PT yang Pak Jaja ini, si PT-nya juga gitu kan kerjasama dengan PT Indofood. Nah, itu pembagian sahamnya gimana nih, si Indomie ini punya brandnya milik PT Pak Jaja atau milik Indofood atau milik perorangan kan? Iya. Di situ tidak ada kejelasan cerita. Jadi akhirnya muncul konflik kayak gitu. Iya. Tiba-tiba ceritanya langsung ada konflik aja lah ya. Ya, ada konflik. Akhirnya ya udah Pak Jaja bikin brand baru lagi aja. Namanya Mie Gaga gitu. Iya, dan kehilangan hak atas brandnya gitu ya. Kehilangan hak atas brandnya yang dibangun. Katanya sempat Ke pengadilan. Iya, ke pengadilan. Cuman berbagai jalan ditempuh gagal. Gagal ya. Ya, nah katanya memang karena Pak Salim ini memang punya power di pemerintahan. Jadi susah untuk dihancurkan. Apalagi tahun segitu lah ya. Ya, yang zaman Pak Harto lah ya. Yang sulit kalau nggak ada viral itu ya susah. Kalau viral malah hilang gitu. Zaman Pak Harto kalau viral malah hilang orangnya. Oh iya. Dan ya secara sederhananya dia kehilangan brandnya lah gitu ya. Ya. Dan itu kan hal yang sangat tidak diinginkan oleh seorang pemilik usaha ya. Benar. Apalagi kalau kerjasama gitu ya. Terus itu pun yang Indomie yang Pak Jaja ini yang sebelumnya itu kan pendirinya bukan Pak Jaja doang. Iya. Ada 4 orang katanya. Ada yang lainnya lah. Iya, tapi nggak diceritain juga tuh yang lain-lainnya, kasihan juga tuh. Iya. Sekarang nasibnya kayak gimana nggak diceritain juga, kayak gitu. Terus yang baru ada lagi yang Belibis. Belibis nih ya. Info-infonya baru masuk ke kita ya. Iya, Belibis. Belibis juga ternyata dikembangkan kan oleh anaknya. Awalnya ada bapak-bapak penjual bakmi, punya resep sambal sendiri. Nah, habis itu pas bapaknya udah meninggal, sama anaknya dikembangkan nih sausnya. Oh, si Belibis ini. Si Belibisnya. Ya, dikasih nama lah sama si bapak-bapak bakmi itu Belibis gitu ya. Ya. Oke. Belibis. Abis itu dikembangkan maju. Dia juga mengajak keluarganya kan untuk produksi juga kayak gitu. Tiba-tiba ternyata nggak bisa daftar merek. Wah, aduh. Nggak bisa. Sebuah skema yang sudah banyak kita prediksi sih. Nggak bisa daftar merek dan ternyata terdaftar atas nama keponakannya. Itu tuh. Jadi diambil itu mah. Ya, jadi di dunia bisnis kita kan sering tuh ya mewanti-wanti pengusaha-pengusaha, teman-teman UMKM gitu ya. Kalau teman-teman usaha dan punya brand, namanya itu enak didengar, mudah diingat konsumen gitu ya. Terus produknya bagus, segeralah ambil langkah untuk melakukan pendaftaran merek gitu ya. Ya, takutnya seperti itu. Jadi, aduh siapa ya Pak yang Belibis ini namanya kurang tahu juga lagi lupa. Ya, pokoknya Belibis inilah. Belibis ini dia kan nggak langsung melegalkan izin-izinnya tuh. Iya. Dia dari underground lah. Dari underground dulu, bawah tanah nih. Jualan, laku. Nah, baru dia masuk ke perizinan setelah bisnisnya naik. Iya itu. Jadi kadang mindset kita sebagai pebisnis UMKM lah ya di levelnya, nanti aja nunggu kalau brand kita ataupun usaha kita udah besar baru nanti dilegalkan mereknya gitu ya. Nah, ini terjadi pada Belibis gitu ya. Belibis udah perjalanannya gitu ya sampai akhirnya naik nama Belibis, pas mau daftar merek udah di-cut sama orang lain, atau ini sih masih ada keluarganya ya? Iya, keponakan katanya. Masih keponakan, konflik lah ya dengan keponakan gitu. Diklaim oleh si keponakan itu nama Belibis ini gitu. Mungkin si keponakannya dulu mungkin yang kerja juga mungkin di situ ngulek sambalnya jadi tahu resepnya gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi juga misalkan karena ikut terlibat terus dia pengen merasa memiliki gitu ya, jadi mendaftarkan atas nama dia sendiri gitu. Iya.
kita nggak tahu juga tuh cerita Iya. di balik keponakan ini nggak diceritain Iya, juga. iya. Harusnya muncul nih keponakannya nih waktu yang tepat untuk klarifikasi. Klarifikasi betul. Biar betul. saus belibisnya naik lagi. Oh iya. Dan apa namanya? Akhirnya kalau nggak salah dia bikin lagi ya yang Bikin lagi namanya pohon cabe. pohon cabe. Ya, brand pohon cabe. Cuman kalau dari cerita-ceritanya ya, ini kok kayak yang memang mirip. Kayak inilah inti ceritanya adalah pengambil alihan merek gitu kan. Pengambil alihan merek oleh orang lain. Akhirnya bikin merek sendiri gitu. Terus sekarang baru di-spill, baru diceritain. Iya. Gitu. Iya. Dan siapa yang pemilik pohon cabe gitu ya, yang sebelumnya itu kan dia pemilik apa? Belibis gitu ya. Dia kan bilang juga meskipun si pohon cabe ini belum seterkenal Belibis, tapi sedang merangkak lah gitu kan. Ya. Dan terlihat gambaran bahwa sulit gitu. Sebetulnya ketika yang ini nama Belibis ini sudah besar, dia harus memulai lagi dari awal dengan brand baru itu kan sulit juga gitu. Sulit. Cuman ada pengalaman pribadi nih. Gimana nih? Masalah Belibis. Oh gitu. Gimana nih? Dulu waktu SMA itu terkenal memang ada tukang mie ayam. Pak Joko namanya. Ya, Mas Joko ya. Ya, Mas Joko. Pakai sambalnya Belibis. Nah, itu udah karena sering kesana jadi udah kenal banget nih sambal Belibis nih rasanya gimana. Bener. Udah aja lulus kan dari sekolah. Iya. Tiba-tiba si Belibis ini muncul di supermarket. Nah, itu awal mula tiba-tiba muncul di supermarket, nyobain beli kok beda. Bener. Nah, beda rasanya. Yang si mas ini, Mas Joko ini kan kita SMA sekitaran 2007 sampai 2010 ya. Ya. Di situ kita karena saking terkenalnya kita beli mie di situ, itu rasa sausnya itu premium dan apa namanya? Beda lah ya dengan saus-saus biasa ya. Ada punya ciri khas itu Belibis. Dan ketika tahun 2020 ke sini, wah ini merek Belibis kok ada sasetan ada botolan kecilnya gitu ya, yang bisa dibawa ke rumah masing-masing gitu ya. Dan ketika kita coba itu memang agak lain beda. Dengan tahun 2010 itu beda sih. Sempat nyari-nyari juga tuh yang botolnya mirip, yang botolnya kan tuh yang kayak kompan itu tuh, yang kayak apa? Jiligenan ya. Ya kayak yang jiligenan. 5 meter yang 5 meter 5 liter. Ya, yang warna itu nggak transparan lah, putih kayak gitu, UMKM banget lah gitu. Pernah saya beli juga tuh yang versi itunya. Beda. Masih beda Masih rasanya. beda sih, dari teksturnya, dari rasanya, warnanya juga beda. Beda sambalnya. Nah, mungkin bisa jadi karena konflik ini juga nih. Jadi si resepnya mungkin jadi agak berubah. Ya, saya jadi penasaran pengen nyobain yang si pohon cabe nih. Ya, apakah rasanya menyerupai Belibis yang lama Yang atau enggak? 12 tahun yang lalu gitu ya. Ya. Kalau misalkan ternyata mirip ya kayaknya sih bakal jadi langganan. Iya. Soalnya asli sih itu khas banget, itu memang khas banget sih. Iya. Itu awal-awal kesadaran tentang Belibis itu kok beda ya rasanya. Mungkin karena udah diproduksi besar ya. Terus diproduksi sama mesin gitu. Itu kan bikin rasanya jadi konsisten, terus jadi resepnya juga dipatok lah segala macam gitu. Awalnya saya ngira begitu. Dan ternyata memang ada konflik juga di dalamnya gitu. Ya, seharusnya sih kalau dengan brand yang sama rasa itu nggak berubah lah ya. Ya, harusnya nggak berubah juga. Dan ini karena kita tuh 2010 itu bener ya, tahu lah ya Belibis itu kayak gimana gitu. Jadi ya banyak sih perdebatan dalam bisnis ini. Terutama kalau misalkan menyangkut merek tadi ya. Kan banyak UMKM yang tadi itu mindsetnya tuh kita jualan dulu lah gitu. Iya. Nah, sebenarnya ada batasannya nih jualannya nih. Jualannya tuh jangan nunggu sampai benar-benar booming baru kita daftarin, tapi buat tes pasar boleh lah, tes pembeli, tes produk ya. Ini banyak yang beli gitu. Kalau ternyata banyak baru daftarkan legal-legalnya gitu ya. Nah, itu pun ada batasannya, misalkan udah terkenal di mana gitu, di kampung kita, di kelurahan udah banyak yang suka nih. Atau misalkan omsetnya udah berapa 1000 botol, 2000 botol per bulan, itu kan udah bagus ya.
segeralah itu dipatenkan gitu. Iya, benar. Dan kalau bisa sih dari sebelumnya ya, Jis, sebelum kita membangun usaha itu sendiri, nama mereknya itu kita udah tahu nih nggak ada yang pakai gitu kan. Iya. Jangan sampai kita juga karena polos gitu ya, pakai nama ini aja gitu kan. Iya, sebenarnya betul. nanti aja kita kalau misalkan udah 1 atau 6 bulan lah pas pasar dulu, Iya. baru nanti daftarin. Taunya Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ini kan mereknya diambil oleh kerabat kita. ya oleh pesaing, Oleh pesaing kerabat kita gitu. yang memang produknya juga itu juga kan. Indomie produknya ya Indomie gitu. Belibis. Ada juga kejadian yang memang kita nggak tahu ternyata mereknya udah ada gitu. Iya. Malah kita yang sebetulnya mau mengambil merek orang lain yang udah Iya. terdaftar dengan nama itu. Kita nganggapnya nama kita itu nggak ada gitu kan. Iya, kita contoh aja misalkan roti Daniel misalkan. Kita mau bikin nih roti Daniel. Taunya udah ada gitu orang jual di sana roti Daniel. Kita kan nggak tahu ya di pulau mana atau di Iya. kota mana itu ada orang yang sedang merintis roti Daniel di sana gitu. Dan dia udah duluan daftar merek Dia gitu tuh. ya udah kalah. Ya itu kalah. Mau nggak mau Diganti namanya. harus diganti. Kalau memang tadi ya kita kan tadi kayak Indomie pengen ekspansi pasar di luar, ekspansi keluar kota, itu kan harus punya hak merek Ya. gitu kan. Kalau nggak punya hak merek nggak bisa itu ekspansi distribusi dengan skala besar itu nggak bisa. Dan kesempatan kita untuk jadi sekaya itu udah tertutup kalau misalkan Mereknya udah ada yang punya gitu ya. kan. Jatuhnya apa ya? Ya dilarang beredar sebenarnya Dilarang itu. Iya gitu. Jadi sembunyi-sembunyi, jangan sampai diketahui oleh orang yang punya merek yang sama gitu kan. Iya, ya paling aman memang kita cari nama yang nggak ada, yang belum pernah dipakai, habis itu kita daftarin. Iya, betul. Yang paling benar sih emang itu, cari nama, terus kita langsung daftarin. Tapi kan UMKM terkait permodalan ini sulit banget. Kadang orang nggak punya modal untuk daftar legalitas ya. Dan adapun misalkan orang yang punya modalnya, tapi nggak urgensi gitu. Ya nggak memprioritaskan ya. Nggak memprioritaskan legalitas. Kita produksi dulu lah gitu, yang bisa uangnya muter. Kan legal kan nggak muter uangnya, kita daftar udah aja gitu. Kasih uang secara cuma-cuma gitu ke DJKI kan gitu. Ya paling tadi ya saran kamu itu yang dikasih tenggat waktu gitu ya. Ya kalau mau tes pasar atau tes market ya kasih target lah. Misalkan 1000 botol terjual, 1000 bungkus terjual, baru dipatenkan. Nah itu nggak masalah. Kalau terlanjur dilema udah terkenal, tiba-tiba udah dipakai kan susah juga gitu. Iya, kayak misalkan kita trial dulu nih selama 6 bulan gitu ya. Tes pasar dulu, kalau misalkan grafiknya itu ada kenaikan bagus gitu ya. Ada pasar itu meresponnya bagus, ya udah kenapa harus dilama-lamain gitu kan. Ya, langsung aja kita daftarkan mereknya. Iya, jangan sampai kayak kasusnya Indomie atau Blibis lah ya. Blibis itu kan kayak yang UMKM banget. Kalau Indomie kan dan Mie Gaga itu lebih ke corporate lah ya, kerjasama apa gitu. Skala PT kayak PT gede lah ya. Kalau Blibis kan lebih ke UMKM lah ya. Dari resep bapaknya terus dibikin, pas didaftarin ternyata udah dipakai. Iya. Itu sedih banget sih lu. Nah kita juga nggak tahu nih apakah mungkin pencetusan nama Blibisnya itu apakah keponakannya gitu. Kita nggak ngerti juga. Di situ ada cerita yang kosong yang nggak nyampe ke publik ya, yang nggak diceritakan gitu. Yang kita nggak tahu nih, yang si bapak penjual bakminya itu namanya apa ya misalkan. Taunya si ponakannya udah Blibis aja om misalkan kayak gitu ya. Ya bisa jadi kayak gitu. Kalau misalkan kayak gitu kan ya memang benar juga sih si ponakannya gitu. Iya. Kita nggak tahu cerita utuhnya lah ya. Cerita utuhnya nggak tahu nih benar. Tapi pada intinya kalau teman-teman usaha gitu kan, jangan sampai teman-teman mereknya tahu-tahu diambil orang. Itu sedih sih. Atau kita bisa jadi sebaliknya, jadi penjahat. Kita bisa misalkan ngelihat nih yang lagi ngetren apa nih produk di pasaran. Anda jangan ngasih ide ke mereka, Jis. Anda jangan ngasih ide ke mereka. Langsung daftarkan merek.
Ambil alih mereknya. Jangan sampai orang keidean usaha ngambil nama merek orang lain gitu. Jangan sampai ada profesi itu, Jis. Dijual, kemudian dijual ya. Mereknya dijual. Iya. Ngesepil kan. Nah, misalkan gini deh. Di satu kota ada sebuah merek, misalkan merek bolu kukus ya, yang bolu terkenal kukus ya. misalkan. Tapi belum dipatenkan nih. Nah. Wah, ini celah bagus nih, harus diambil nih. Saya orang luar kotanya, misalkan saya daftarin dengan nama bolu kukus yang terkenal itu. Iya. Terus saya spill ke orangnya, kamu jangan jualan bolu kukus itu hak merek saya. Lah, ini saya udah jualan 3-4 tahun yang lalu misalnya. nggak boleh, itu udah merek saya, kata saya gitu ya. Lah, kok gitu sih? Gitu. Ya udah, saya jual nih seberapa miliar misalnya gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Kayak jualan domain. Domain website itu banyak yang ngambil. Iya, dan itu banyak banget loh kosong gitu. Di kota-kota gitu ya, yang usaha-usaha yang maju gitu ya, dan itu belum dimerkkan. Banyak banget itu. Itu berpotensi ya itu dijahatin orang. Berpotensi dijahat. Sampai kamu jadi korban. Anda malah ngeidein orang nih. Ayo cepetan daftarkan merekmu, jangan sampai sebelum ada orang yang tiba-tiba muncul mengklaim merek kamu gitu ya. Ke Kebun Desain juga kemarin ada yang ini mendaftar. Daftar. Ya, dia daftar, dia nggak bilang mau menggugat merek kan. Pas udah jadi, Mas ini kalau udah daftar bisa langsung menggugat gak gitu. Tiba-tiba langsung membuka pembicaraan itu. Iya. Memang bisnisnya ada yang sama, ada katanya. Pas kita cek-cek itu memang ada 2 nama di kotanya dia itu. Rumah makan sama namanya gitu. Sama persis. Ketika diselidiki, wah. Jadi kita nggak tahu juga nih yang benar yang mana. Kita nggak tahu nih yang duluan sebetulnya pemegang nama merek itu siapa gitu ya. Iya, jadi kita kita cuman mendaftarkan yang duluan order aja gitu. Entah seperti apa kabarnya, kita nggak nanyain juga, paling nanti kita coba kontak-kontak lagi lah. Kontak-kontak atau lihat-lihat di media gitu. Biasanya suka ada tuh di media rame-rame yang kayak gitu ya. Iya. Oke. Banyak juga sih yang kasus kayak gini ya, yang mereknya diambil gitu ya. Dan ribut juga tuh. Iya. Ruben Onsu tuh yang paling gampang diingat Ruben Onsu. Ruben Onsu tuh yang rame banget lah ya, sampai ya karena dia artis lah jadi rame banget. Itu terkait dengan nama merek ya. Ya, nama Onsu-nya juga alasannya kan pakai nama sendiri. Ruben Onsu. Dua-duanya ownernya Onsu juga. Ya, jadi bingung juga gitu kan. Kan ada bensu ya, ayam geprek bensu. Nah, si bensunya itu kan yang satu itu Ruben Onsu, yang satu itu Benny On apa mah? Pokoknya ada Onsu-Onsunya disingkat jadi bensu gitu. Bensu disingkat jadi bensu gitu. Jadi kan jadi logis dua-duanya. Cuma yang masalahnya ini yang siapa nih yang duluan nih gitu kan. Ya, betul. Terus ayamnya diganti jadi IM. Iya. Yang satu ayam, yang satu IM ya. Ayam geprek bensu, yang satu ayam gitu. Geprek bensu gitu. Nah, itu memang penting lah buat UMKM untuk daftar merek. Ya, benar. Sangat harus, jangan sampai tadi kayak kasusnya si Blibis sama pohon cabe ya? Pohon cabe. Si pohon cabe ini merek yang mungkin sedang merintis juga, tapi kan dia tetap kesulitan karena di awal-awal gitu. Ya. Berbanding dengan si Blibis yang dia brandnya udah gede, udah melekat di masyarakat, udah ya kalau saus yang lumayan premium ya Blibis gitu kan. Ya. Dan secara hukum kalau dilihat ya, memang mau gimana pun kalau nggak ada bukti hukumnya kalah gitu. Jadi misalkan yang mencuri merek ini daftar merek dan lolos ya udah gitu. Dia secara hukum menang gitu. Ya itu bukti hukum kan gitu. Iya. Dia melegalkan tanggal sekian lebih duluan gitu kan. Buktinya apa kalau ditanya oleh persidangan kan buktinya apa gitu. Buktinya apa nih? Apakah bisa menghadirkan
konsumen dari mana gitu kan, saksinya siapa. Itu hukum tuh kesulitan, bukan kesulitan apa ya, dia lebih memihak ke pihak yang ada bukti nyatanya gitu. Ya, bukti legalitas itu adalah bukti yang sangat kuat. Ya. Bukti legalitas, misalkan yang satu mengklaim bahwa tapi duluan bapak saya nih tahun sekian. Buktinya apa? Buktinya apa gitu. Itu kan bisa klaim sepihak gitu kan. Sedangkan yang si keponakan, saya juga udah mulai dari tahun sekian dan saya sudah melegalkan tahun sekian. Ini bukti legalitasnya, sertifikat legalitas. Ya, itu. Nah, ketika ada sertifikat legalitas itu menjadi bukti yang sangat kuat gitu kan. Betul. Dan gak cuman merek ya, tapi juga mungkin nama usahanya gitu ya, atau izin usahanya gitu ya. Kan di izin usaha juga ditulis tuh nama brandnya apa misalkan. Kalau ternyata si pemilik Belibis ini, si bapaknya, dia membuat brand ada izin usahanya bakmi Belibis misalkan. Nih bapak saya bakmi Belibis di perizinannya, sausnya saus Belibis, kan itu lebih masuk akal. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ada bukti apa gitu yang tertulis, ya susah gitu. Benar. Ya keputusan untuk membuat brand baru ya itu yang terbaik gitu. Iya. Ya itu ya nggak ada jalan lain gitu. Ya nggak ada jalan lain kecuali ya kerjasama sama si Belibis mungkin ya. Iya. Yaudah saya pakai nama Belibis tapi royalti misalkan gitu. Iya. Bisa juga gitu. Paling gitu sih ya. Ya susah lah ya. Ya intinya jangan sampai merek kamu gitu kejadian seperti itu. Segera daftarkan merek kamu gitu aja. Kalau Kebun Desain sih juga karena udah udah beberapa tahun yang lalu ya. Tahun berapa kita daftar merek? Dari 2020. 20 lah ya. Dari 2020 awalnya kita bikin tutorial buat daftar sendiri. Kita buat tutorial nih di YouTube buat UMKM. Itu kan istilahnya kita. Jadi tahun 2020 kita bikin konten tentang daftar merek. Dan itu pun kita mendaftarkan merek kita sendiri yang Kebun Desain. Nah, niatnya kita menginspirasi teman-teman UMKM nih biar bisa daftar merek juga. Ternyata banyak yang malah minta bantu untuk daftarin gimana sih caranya, atau ngetik-ngetiknya atau cara ngeceknya gitu. Gitu. Akhirnya malah banyak yang minta dibantuin, ya udah buka jasa aja lah gitu. Iya, jadi malah puluhan yang minta puluhan brand yang udah ditanganin nih. Iya gitu, dan dan selama beberapa tahun ini dari 2020 ke 2023 itu terjadi banyak perubahan di pendaftaran merek gitu. Di website DJKI-nya pun udah ganti gitu. Ganti ya, banyak gantinya, banyak update-nya. Jadi orang jadi nggak mau pusing lah buat pantauin perkembangan update-annya gitu kan. Iya, dan bahkan tutorial kita yang pertama tuh, video yang pertama sudah tidak relevan dengan zaman sekarang karena websitenya udah berubah. Iya. Gitu. Yang tadinya harus ke bank ya, sekarang udah bisa daftar via Tokopedia gitu. Iya, terus juga kalau dulu kan kita daftar dulu, bayar dulu. Dengan websitenya berbeda, baru kita daftar mereknya. Kalau sekarang kan di website yang sama gitu, terus bayarnya belakangan gitu kan. Jadi berbeda prosesnya lah gitu. Ya intinya kalau misalkan punya modal ya harus segera didaftarkan mereknya. Karena kalau bisnis kan menyangkut dengan uang. Benar. Kadang kalau uangnya udah banyak, nih orang udah mulai berubah nih. Saling mengklaim gitu. Kalau misalnya uangnya sedikit mah orang udahlah biarin. Kalau udah banyak itu baru saling mengklaim, dan itu akhirnya terjadi keributan di situ. Makanya harus dari awal udah jelas lah ini milik siapa nih bisnis gitu. Benar. Jadi segeralah ya daftar dari sekarang. Kalau misalkan kalau bahkan harus maksain aja gitu ya. Untuk daftar merek untuk daftar merek. Karena bisnis kamu itu proteksinya salah satunya yaitu kalau nggak ada itu udah besar mah udah terlanjur deh. Kalau udah besar mereknya malah dia klaim sama orang udah terlambat. Iya. Tapi ada juga nih yang kemarin sempet telepon. Apa tuh? Dia daftar merek karena mau mengajukan pinjaman. Katanya biar pinjamannya dapatnya lebih gede katanya.
Ya itu juga bisa dijadikan kayak ini deh, kayak sertifikat rumah. Jadi kayak sertifikat rumah itu. Jadi bisa apa namanya? Bisa disekolahkan ke bank. Kalau pinjaman itu kan pinjaman modal ya. Jadi semakin apa namanya? Kita punya sertifikat itu berarti bisnis kita itu nyata gitu. Bener, orang tuh bisnis gitu kan. Jadi si pihak bank juga percaya kalau dia tuh bisnis ada sertifikatnya kok gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe juga. Apa namanya, kalau pengen order ya? Ya, kalau mau daftar merek langsung aja di WA aja ya. Karena kita juga, ya karena kita studio desain juga ya gitu ya. Iya, bisa sekalian, aduh belum punya logo nih, bikin logonya. Ya. Bikin daftar mereknya sekalian. Jadi gitu, komplit deh pokoknya di kita terkait dengan desain buat apa namanya, bisnis. Bahkan tadi sampai daftar-daftar merek kayak gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen apa namanya, traktir kita karena udah sharing-sharing informasi gitu ya. Ini ada di bawah tombol. Bisa klik tombol Love, Love dan dolar ya. Dolar ya di bawah ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.